Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah 8 tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sejarah mencatat terdapat banyak tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya, mulai dari ahli filsafat Al-Farabi sampai dengan pakar kedokteran Ibnu Sina. Dalam sejarah kejayaan Islam, di era kekhalifahan Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah, muncul tokoh-tokoh Muslim yang sangat berpengaruh dan berbagai karya atau penemuan di masing-masing bidang keilmuannya. Para ilmuwan Muslim mendalami cabang ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani kuno diterjemahkan dengan masif dan menulis buku dan karya-karya ilmiah atau berupa penemuan. Di masa dinasti Abbasiyah, perpustakaan dan masjid dijadikan pusat pendidikan umat Islam. Para pelajar dan ilmuwan melakukan kajian dan debat ilmiah di masjid dan perpustakaan-perpustakaan. Selain perpustakaan, 3 universitas tertua di dunia berdiri di masa kejayaan Islam yang terus eksis sampai hari ini, yaitu Universitas Al-Qaraen di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Berikut ulasan 8 tokoh Islam tersebut. 1. Ibnu Rushd, tahun 520 hingga 595 Hijriah. Lahir di Spanyol, Andalusia, pada 520 Hijriah, Ibnu Rushd bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ibnu Rushd menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penganutnya untuk mempelajari ilmu filsafat. Karya-karyanya yang terkenal adalah Kitab Bidayat Al-Mujtahid, Kitab Kulliyat fi At-Tib, Kitab Fas Al-Magal fi Mabain Al-Hikmat wa Asis Syariat, dan lain sebagainya. 2. Al-Kindi, tahun 188 sampai 260 Hijriah. Lahir di Kufah, sekarang salah satu kota di Irak tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 260 Hijriah. Al-Kindi bernama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Kindi tersohor dengan julukan filsuf Arab. Ia menulis banyak karya di sejumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain sebagainya. Selama masa hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang produktif. Di antara karya-karyanya antara lain, Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah fi Sifatil Istarlab bil Handasah, Kitab Tanah Jarmul, Alam dan lain sebagainya. 3. Ibnu Khaldun, tahun 1332 sampai tahun 1406 Masehi. Tokoh pada masa kejayaan Islam selanjutnya adalah Ibnu Khaldun, terlahir dengan nama Abdul Al-Rahman bin Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Al-Rahman bin Khaldun, pada Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Dan merupakan ilmuwan Islam yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi. Pada 748 Hijriah terjadi wabah sampar yang merenggut nyawa warga Tunisia dan beberapa gurunya. Apalagi, gurunya Al-Abili meninggalkan Tunisia untuk bergabung dengan Abu Inan di Fes. Ibnu Khaldun berada di puncak kebimbangan, antara tetap sebagai penasihat raja, atau mengejar ilmu untuk belajar dari sang guru. Sejak kecil Ibnu Khaldun menjadi seorang pembelajar, petualang yang haus ilmu dengan mencari banyak guru. Karya-karya Ibnu Khaldun berada di pinggiran dalam struktur ilmu sosial modern. Bukan berarti diabaikan, namun belum mendapatkan tempat pada perbincangan karya-karya ilmuwan Eropa, semisal Marx, Weber, Durkheim, dan ilmuwan sosiologi dan disiplin ilmu sosial lainnya. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun yang merupakan mukodimah dari kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhasal fi Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. 4. Ibnu Haytham, tahun 354 sampai 430 Hijriah. Lahir di Basrah, Irak pada 354 Hijriah dan meninggal dunia pada 430 Hijriah.
Ibnu Haytham bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Hingga saat ini, Ibnu Haytham dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Al-Hasan. Ia menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Dan analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih dipelajari hingga saat ini. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Manazir, buku optik, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik di berbagai universitas di dunia. Jabir Al-Hayyan, tahun 721–815 Hijriah. Lahir di Kufah, Irak, pada 721 Hijriah dan wafat pada 815 Hijriah. Ia disebut sebagai ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan ilmu kimia. Jabir Al-Hayyan bernama asli Abu Musa Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang, ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Ia memperoleh pendidikan dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Ja'far Shadiq, serta Barmaki Vizier di Baghdad. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Dan di antara kontribusi Jabir adalah ia mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Beberapa buku hasil karyanya masih menjadi rujukan hingga sekarang. Mencakup Kitab At-Tajmi, Kitab As-Sibak, Kitab Asy-Syarqi, Kitab Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. 6. Ibnu Sina, tahun 370–428 Hijriah. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, kini termasuk Uzbekistan, pada 370 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, dan wafat pada 428 Hijriah di Hamazan, kemungkinan berada di wilayah Persia atau Iran saat ini. Di barat ia dikenal dengan nama Avicenna. Pada usia 17 tahun, ia menjadi amat terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Ibnu Sina berhasil mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab dan menulis lebih dari 200 buku. Dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tibb, yang berisi ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Karya-karyanya tentang kedokteran menjadi referensi penting disiplin kedokteran di masa itu, bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. 7. Al-Ghazali, tahun 450–505 Hijriah. Bernama asli Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di Tus, Iran, pada 450 Hijriah dan dianggap sebagai filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan. Di barat, ia dikenal dengan sebutan Al-Ghazal, dan wafat pada 505 Hijriah. Berkat pengetahuannya yang luas dan dalam, ia dipercaya memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Ia belajar mazhab Syafi'i dan mendalami teologi Islam dan tasawuf. Al-Ghazali memperoleh pendidikan di Madrasah Imam Al-Juwaini. Bukunya yang berjudul Kitab Ihya Ulumuddin, Kitab Tahafut Al-Falasifah, dan lain sebagainya terus dipelajari di berbagai belahan dunia hingga sekarang. 8. Al-Farabi, tahun 258–339 Hijriah. Lahir di Farab, Transoksiana, Asia Tengah pada 258 Hijriah dan wafat di Damaskus, Suriah, pada tahun 339 Hijriah. Al-Farabi bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan, Ibnu Uslak Al-Farabi. Ia menguasai banyak bahasa, dengan konsentrasi Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Dan sejak kecil, Al-Farabi dianggap sebagai sosok berbakat istimewa. Ia juga amat ahli di bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Selain keahliannya di bidang filsafat, kontribusi pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Karena keahliannya di bidang filsafat, ia mendapat julukan guru kedua, setelah Aristoteles yang disebut guru pertama. Dari berbagai karya Al-Farabi yang terkenal adalah Kitab Al-Musiki Al-Kabir, Kitab Ihsa'u Al-Ika, Kitab Ihsa'u Al-Ulum wa At-Ta'rif bi Agradiha, dan lain sebagainya. Demikianlah tadi sejarah 8 tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.